Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat membuat video guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tata Laksana Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Pengelolaan Keterbukaan Informasi Pendidikan. Kepada para pemirsa dan teman-teman semua, silahkan disimak, jangan sampai ketinggalan ya. Langsung saja kita masuk kepada materi daripada pengelolaan informasi ataupun pengelolaan keterbukaan informasi pendidikan. Di sini kami akan membawakan rumusan masalah yang berupa yang pertama adalah pengertian pengelolaan keterbukaan informasi pendidikan, yang kedua ada dasar hukum keterbukaan informasi pendidikan, dan yang ketiga ada jenis-jenis informasi pendidikan serta media penyimpanan atau media penyampaian informasi pendidikan. Masuk kepada latar belakang, sekolah atau institusi pendidikan merupakan badan publik yang harus melakukan keterbukaan informasi. Sekolah berkewajiban memberikan keterbukaan informasi pada publik dengan standar pelayanan yang memadai. Keterbukaan atau transparansi dalam pengelolaan sekolah merupakan karakteristik sekolah. Keterbukaan atau transparansi ini ditunjukkan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan, penggunaan uang, dan sebagainya yang selalu melibatkan pihak-pihak terkait sebagai alat kontrol. Jadi, dalam latar belakang makalah ini menjelaskan tentang bahwa sekolah atau institusi merupakan badan publik yang harus melakukan keterbukaan informasi. Supaya apa? Supaya dapat menjaga kepercayaan publik kepada lembaga atau institusi tersebut guna memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak muridnya. Masuk kepada pengertian pengelolaan keterbukaan informasi pendidikan. Pengelolaan keterbukaan informasi pendidikan adalah proses yang sistematis untuk memastikan bahwa informasi yang berkaitan dengan kegiatan, kebijakan, dan kinerja institusi pendidikan tersedia secara transparan, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh publik. Ini mencakup langkah-langkah untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarluaskan informasi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Jadi pengelolaan keterbukaan informasi pendidikan adalah proses penyampaian yang sistematis untuk memastikan bahwa informasi pendidikan yang tersedia di dalam suatu lembaga institusi sekolah tersebut dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat secara transparan dan sistematis sehingga memudahkan masyarakat mengetahui apa saja sih yang ada di dalam sekolah tersebut, sistem seperti apa yang digunakan dalam sekolah tersebut, kemudian seberapa besar anggaran yang dibutuhkan, dan juga bagaimana kinerja para gurunya, serta akreditasi ataupun pencapaian-pencapaian yang telah dicapai oleh sekolah tersebut. Masuk kepada materi yang kedua, yaitu dasar hukum transparansi informasi pendidikan. Regulasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang layanan informasi publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dalam undang-undang adalah yang pertama adalah mengenai informasi. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasan yang dapat dilihat dan didengar, serta dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan non-elektronik. Kemudian yang kedua ada informasi publik, adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kemudian ada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang dokumen. Dokumen adalah data, catatan, atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan, baik tertulis atau terekam dalam sarana lain yang dapat dilihat, dibaca, ataupun didengar. Kemudian yang keempat ada daftar informasi publik, adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis mengenai seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi publik yang dikecualikan. Dan contoh-contoh di atas adalah contoh undang-undang tentang informasi publik yang dapat berupa data informasi, dokumen, informasi publik, ataupun informasi. Kemudian masuk kepada materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis informasi transparansi pendidikan. Adapun jenis-jenis transparansi informasi pendidikan dalam
Transparansi informasi pendidikan publik yang seharusnya diketahui itu ada 4 macam. Yang pertama ada informasi akademik, yang kedua ada informasi keuangan, kemudian ada informasi administratif, dan ada informasi kinerja. Apa sih informasi akademik itu? Informasi akademik adalah data menyeluruh tentang informasi akademik setiap siswa, mahasiswa, guru, dan dosen. Informasi akademik ini meliputi tentang program studi, silabus, pembelajaran, mata pelajaran, kurikulum, jadwal pembelajaran, jadwal ujian, pengumuman akademik, kebijakan akademik, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan akademik suatu institusi pendidikan. Kedua ada informasi keuangan. Informasi keuangan ini mencakup tentang penyusunan anggaran, kemudian pembukuan atau accounting dalam kegiatan pengurusan keuangan pendidikan, kemudian ada pemeriksaan atau auditing, dan ada pertanggungjawaban. Kemudian ada informasi yang ketiga, ada informasi administratif. Administratif adalah kesatuan utuh dalam interaksi struktur yang terjalin antara satu individu dengan individu lainnya dalam suatu penyelenggaraan berbagai hal yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Materi yang terakhir ada media penyampaian informasi. Kata media adalah bentuk jamak dari kata medium yang berasal dari bahasa Latin yang berarti perantara atau between. Dalam suatu pendidikan informasi yang dimiliki sangat perlu untuk disampaikan di kalangan publik. Adapun cara untuk menyampaikannya itu adalah melalui perantara ataupun media. Adapun di dalam menyampaikan informasi yang dimiliki dalam suatu institusi pendidikan, biasanya dalam penyampaian informasi selalu melalui perantara. Media yang mudah diakses oleh publik. Di antara media-media tersebut, antara lain yang pertama adalah website resmi. Platform utama untuk publikasi informasi institusi pendidikan. Di dalam platform website resmi suatu instansi pendidikan akan memuat berbagai hal, mulai dari informasi akademik, keuangan, pembiayaan, administratif, serta kinerja sekolah instansi tersebut. Kemudian yang kedua ada media sosial, saluran tambahan untuk menyebarluaskan informasi. Di era yang serba digital seperti sekarang ini, media sosial adalah media yang paling mudah untuk digunakan dan diakses karena hampir setiap orang pasti memiliki media sosial dan hal ini akan lebih mudah tersebar luas mengenai informasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada papan pengumuman. Media papan pengumuman ini biasanya digunakan untuk informasi yang harus diketahui oleh siswa ataupun staf maupun guru yang berada dalam satu instansi tersebut. Kemudian yang keempat ada laporan cetak. Dalam media cetak biasanya informasi suatu instansi pendidikan termuat untuk diberitakan kepada masyarakat. Biasanya dalam bentuk buku tahunan, brosur, pamflet, dan lain sebagainya yang bersifat dengan media cetak. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya sadar bahwa dalam presentasi ini saya masih sangat banyak kekeliruan dan kesalahan. Saya mohon maaf kepada audien dan para pemirsa. Demikianlah presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.